Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Manggala. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang penafsiran hukum progresif. Nah, materi kayak ini merupakan materi metode penemuan hukum dan juga merupakan penugasan dari mata kuliah MPH yang diambil oleh Pak Tony. Kita ke materi yang pertama. Nah, apa itu hukum progresif? Hukum progresif ini eh, pertama kali itu dilontarkan oleh almarhum Sacipto Raharjo atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum Indonesia. Nah, pengertian hukum progresif itu sendiri, hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Nah, Profesor Sacipto Raharjo ini itu dia berpikir bahwasannya hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itulah pandangan progresif ini timbul ya. Nah, kemudian latar belakang hukum progresif yang pertama itu kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut marut. Kemudian reformasi hukum yang gagal. Nah, ini disebabkan oleh paradigma yang melandasinya tidak berubah, yaitu paradigma positivisme. Nah, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Kemudian pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual. Bagaimana cara mengoperasi hukum secara profesional. Nah, jadi latar belakang inilah yang kemudian melahirkan pandangan progresif, hukum progresif ini. Nah, karena adanya positivisme yang menciptakan pandangan positivisme dan ini merupakan respon dari pandangan positivisme itu sendiri. Dan responnya itu adalah berupa hukum progresif ini. Nah, kemudian apa sih pandangan positivisme atau positivisme hukum? Nah, positivisme adalah suatu penyimpitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini adalah sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian karakteristik positivisme hukum itu yang pertama objektivisme atau paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat atau bagaimana cara mengamatinya. Atau yang kemudian yang kedua itu determinisme, paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian yang matematis. Nah, kemudian ada reduksionisme, paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Kemudian ada juga mekanistik, paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran yang kuantitatif. Nah, Sucipto Harja juga pernah mengatakan bahwasannya positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Jadi ya berpendapat bahwa hukum itu bukan cuma hukum yang tertulis, bukan cuma hukum-hukum yang ada diatur di undang-undang saja, tapi hukum itu lebih luas lagi. Dan kemudian Sucipto Harjo juga sepakat dengan adanya progresif hukum karena melihat kekakuan hukum yang ada pada pandangan positivisme hukum ini. Nah, kemudian dasar konseptual hukum progresif itu hukum sebagai institusi yang dinamis. Artinya hukum itu tidak statis begitu. Mengikuti perkembangan zaman. Artinya kalau kita positivisme hukum itu kan sudah ditetapkan dan terkadang itu kadang tidak sesuai dengan zamannya. Sehingga
ini adalah respon dari positivisme itu sendiri. Jadi responnya itu adalah memandang bahwa hukum itu adalah institusi yang dinamis. Kemudian hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Nah, ini uniknya juga dari hukum progresif, karena hukum progresif ini tadi adalah hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi nilai kemanusiaan di pandangan progresif ini lebih nampak dan lebih menonjol dibandingkan dengan konseptual hukum yang positivisme yang lebih kepada hukum prosedural. Nah, kemudian hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku, dan yang terakhir itu hukum sebagai ajaran pembebasan. Nah, ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama itu penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Nah, kemudian ada penafsiran progresif, tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial tadi. Ini berbeda dengan positivisme hukum yang memandang hukum itu secara tekstual. Jadi apa yang sudah ada, yang berkepastian hukum di undang-undang, ya itulah yang dianggap sebagai hukum dan harus ditegakkan. Beda dengan hukum progresif, karena hukum progresif itu berpandang bahwa hukum itu lebih luas lagi, kita bisa berpikir secara logika patutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Nah, kemudian penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan pada peraturan, tapi juga perilaku atau behavior. Jadi, hukum progresif ini juga menilai dari segi perilaku ataupun kebiasaan di tengah masyarakat, kebermanfaatan, kemudian juga selain kepastian juga ada kebermanfaatan dan juga keadilan, serta kebiasaan juga itu menjadi salah satu faktor yang menjadi indikator dalam menentukan kebermanfaatan di masyarakat itu bagaimana kemudian. Nah, kemudian penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Nah, ini jelas karena apa? Karena kita hukum itu harus memberikan satu hal yang membuat manusia bahagia. Dan salah satu itu adalah bagaimana kita berempati pada manusia itu. Artinya hukum tidak menyiksa, hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Hukum melalui penegak hukumnya itu harus berempati pada manusia. Kemudian kejujuran ini jelas kalau hukum itu harus dilandaskan dengan kejujuran, kemudian kepedulian, dan juga tentunya kemanusiaan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi penafsiran hukum progresif. Saya mohon maaf apabila ada yang kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.